Hello, welcome back to my YouTube channel aku, Ina Rosya Linda. Jadi hari ini aku masih mau mengerjakan tugas pajak aku di pertemuan 4. By the way, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Jadi kali ini aku mau membahas tentang PPh pasal 21 dan cara menghitungnya. PPh pasal 21 itu apa sih? Kalian tahu gak? Jadi PPh pasal 21 adalah pegawai yang menerima uang pesangon, jaminan hari tua, pensiun, terus ada ahli waris, dan wajib pajak dan kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Dalam menghitung PPh pasal 21 ada yang namanya penghasilan bruto, pengurangan penghasilan bruto, PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, terus ada PKP atau penghasilan kena pajak, dan tarif pajak. Jadi aku bakal ngejelasin secara singkatnya apa itu penghasilan bruto. Penghasilan bruto itu meliputi gaji pokok dan tunjangan. Sedangkan penambah penghasilan bruto yaitu ada penghasilan yang tidak rutin, yaitu bonus, THR, dan lembur. Kemudian ada JKK atau jaminan kecelakaan kerja. Jadi si pegawai atau karyawan yang membayar JKK itu masuknya ke penghasilan bruto. Kemudian juga ada JKN, jaminan kematian, lalu ada jaminan kesehatan kerja atau JAKES. Kemudian juga ada premi asuransi pegawai, dan yang terakhir ada BPJS. Yang kedua, aku mau ngebahas tentang pengurangan penghasilan bruto. Maksudnya adalah ada biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto atau maksimal 6 juta per tahun. Dan atau juga ada iuran pensiun, terus ada THT, tabungan hari tua yang dibayar sendiri, maka jadi pengurang penghasilan bruto. Yang ketiga ada PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Maksudnya adalah pengurangan penghasilan bruto yang diberikan kepada orang pribadi wajib pajak dalam negeri sebelum menghitung PPh terutang yang tidak bersifat final. Jadi pembahasan yang terakhir adalah gimana sih cara menghitung PPh pasal 21? Contohnya adalah Satria, seorang karyawan swasta yang mulai bekerja di PT Harapan Kreasi pada bulan Januari tahun 2018 dengan status menikah dan mempunyai 2 orang anak. Gaji pokok Satria sebesar 10 juta per bulan dengan tambahan tunjangan pada bulan Januari tahun 2018 yaitu tunjangan lembur sebesar 1 juta rupiah, tunjangan komunikasi sebesar 300.000 rupiah, tunjangan transport sebesar 500.000 rupiah. Jadi total tunjangan sebesar 1.800.000 rupiah. Selain itu, perusahaan juga mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang menimbulkan iuran yang harus dibayarkan, yaitu jaminan kesehatan oleh perusahaan sebesar 4% dan karyawan sebesar 1%. Yang kedua ada jaminan kecelakaan kerja oleh perusahaan sebesar 0,24%. Yang ketiga ada jaminan kematian oleh perusahaan sebesar 0,3%. Yang keempat ada jaminan hari tua oleh perusahaan sebesar 3,7% dan oleh karyawan sebesar 2%. Dan yang terakhir ada jaminan pensiun oleh perusahaan sebesar 2% dan karyawan sebesar 1%. Jadi, cara menghitung PPh pasal 21 adalah diketahui gaji Satria sebesar 10 juta per bulan, tunjangan sebesar 1.800.000 per bulan, jaminan kesehatan kerja sebesar 320.000 per bulan, jaminan kecelakaan kerja sebesar 24.000 per bulan, dan yang terakhir jaminan kematian sebesar 30.000 per bulan. Jadi, cara perhitungannya adalah gaji Satria sebesar 120 juta per tahun, jaminan kesehatan kerja sebesar 3.840.000 per tahun, jaminan kecelakaan sebesar 288.000 per tahun, jaminan kematian sebesar 360.000 per tahun, tunjangannya sebesar 21.600.000 per tahun. Jadi, total penghasilan kotor Satria dalam 1 tahun sebesar 146.088.000. Kemudian ada biaya jabatan sebesar 6 juta per tahun, jaminan hari tua sebesar 2.400.000 per tahun, jaminan pensiun sebesar 924.000 per tahun. Total penghasilan kotor sebesar 146.088.000 dikurang biaya jabatan, jaminan hari tua, jaminan pensiun adalah total penghasilan bersih. Maka total penghasilan bersih sebesar
136.763.100. Karena Satria memiliki 2 orang anak, maka PTKP 2 tanggungan sebesar 67.500.000. Maka penghasilan bersih sebesar 136.763.100 dikurang PTKP 2 tanggungan sebesar 67.500.000, maka hasil PKP penghasilan kena pajaknya adalah 69.263.100. Lapisan tarif 5% dikali 50 juta, maka hasil PPh 21-nya adalah 2.500.000. PKP atau penghasilan kena pajak 69.263.100 dikurang dengan 50 juta, hasilnya 19.263.100, yaitu masuk ke lapisan 15%. 15% dikali 19.263.100, PPh 21-nya adalah 289.000. Jadi PPh pasal 21 per tahunnya Satria sebesar 5.389.250 perak. Kemudian dibagi 12, maka PPh pasal 21 per bulannya Satria sebesar 449.120,83 perak. Sekian video pembahasan aku tentang PPh pasal 21 dan cara menghitungnya. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. See you. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bye-bye.